Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mallad nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi hidayah. Mudah-mudahan hidayah itu senantiasa melekat sampai Allah memanggil kita kembali. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi semangat untuk terus mempelajari sunnah-sunnahnya dan diberi kekuatan untuk kemudian mampu menjalankan apa yang sudah diketahui. Karena terkadang kita sudah tahu tapi susah untuk melakukan. Ya, sudah tahu susah untuk melakukan. Maka kita mohon sama Allah semoga diberi kekuatan untuk mampu menjalankan apa yang sudah kita ketahui. Kita sering mencontohkan masuk masjid itu kaki kanan apa kiri dulu? Kanan. Hafal semua ya? Hafal. Tapi terkadang lupa. Ya, terkadang lupa kan, masuk kaki kiri, aku buru-buru. Kita juga tahu kalau masuk kamar mandi kanan apa kiri? Kiri. Tapi karena kebelet pipis, wes nggak mikir itu, nggak peduli mau kanan atau kiri, dan lain sebagainya. Kita juga tahu kalau masuk masjid harusnya sholat dulu baru duduk. Tahu kan? Tahu. Tapi berapa persen yang melakukan? Artinya apa? Bahwa banyak sebenarnya yang sudah kita tahu, hafal kita dalilnya, tapi berat untuk melakukan. Tidak punya kekuatan untuk melakukan. Nah, maka kita juga minta sama Allah, ya Allah beri kami kekuatan untuk mampu menjalankan sunnah Rasulullah yang sudah kita ketahui. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di surganya kelak. Ini sengaja dinyalakan di atas Pak, ngetes lampu ini. Oh biar terang ya. Ya, karena kemarin kami sampaikan butuh lampu karena kalau disorot dari depan gelap ya. Gak apa-apa gak melenceng dikit karena nanti bisa dipotong ya. Nanti diseleksi lagi biar yang tampil di media sosial layak gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita kembali, masih membahas sosok yang tidak bisa lepas dari hati Rasulullah SAW. Sosok wanita mulia Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh Khadijah. Ya, wanita yang tidak terlupakan. Setelah Khadijah, Rasulullah kemudian menikah dengan siapa? Ada yang tahu istri kedua Rasulullah? Zainab binti Sum'ah. Itu beliau nikahi ketika usianya 61 tahun. Tua juga ya? Tua. Rasulullah kira-kira usianya berapa ya? Kan nikah dengan Khadijah usia 25, kemudian hidup bersama Khadijah 25 tahun. Berarti usia Nabi 50 tahun. Istri keduanya usianya 61 tahun. Janda dan tua. Nah, tapi kita belum membahas Zainab. Kita masih membahas Khadijah. Dari sekian istri Nabi itu, Khadijah yang tidak bisa terlupakan. Khadijah juga yang membuat Aisyah cemburu, yang sudah kita bahas minggu lalu, bagaimana cemburunya Aisyah ini. Lalu keistimewaan saking mulianya Khadijah di hati Rasulullah, Khadijah meninggal, itu sahabat-sahabat Khadijah itu dimuliakan sama Nabi. Sahabat, teman-teman Khadijah semasa hidup beliau itu dimuliakan sama Nabi.
sering dikirimi hadiah. Jadi kalau Nabi punya sesuatu di rumah, yaitu yang dikirimi sahabat-sahabat Khadijah, saking mulianya gitu. Nah, yang bapak-bapak yang istrinya meninggal, kira-kira sahabat istrinya masih dikirimi hadiah enggak? Hah? Oh masih, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masih ya. Karena komunitasnya adalah komunitas kebaikan. Teman-teman Khadijah semuanya orang-orang yang mulia ya. Bahkan kalau ada sahabat Khadijah bertamu ke rumah Rasulullah, itu dimuliakan, dihormati. Itu sahabatnya Khadijah, kata Rasulullah, itu sahabatnya Khadijah. Kalau tamu lain biasa, tapi kalau yang bertamu sahabat istrinya, itu luar biasa penghormatannya. Bukti cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Nyari laki-laki seperti Rasulullah itu susah. Tapi kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah, maka terus belajar. Para istri pasti bahagia punya sosok laki-laki yang mencintainya. Apa cinta Nabi itu seperti apa? Hah? Ibu-ibu pengen suami kayak seperti itu? Wah, diam saja, berarti suaminya gak seperti itu ini. Baik. Lalu Khadijah juga yang melahirkan putra-putri Rasulullah SAW. Dan yang kemuliaan yang lain adalah Khadijah dikafani dengan kain kafan dari pembawaan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bawa kain kafan itu, satu untuk Rasulullah, satu untuk Khadijah, satu untuk Fatimah, satu untuk Husain. Hasannya enggak dapat. Hasan apa Husain? Apa terbalik? Salah satu cucu Rasulullah enggak dapat. Nanti kita bahas karena penyebab kematian beliau. Jadi cuma 5 itu. Nah, mari kita belajar dari sosok Khadijah yang lain. Yang pertama, Khadijah itu kita belajar bagaimana memilih pasangan. Nah, ini calon mantannya. Tapi baik yang belum nikah maupun yang sudah nikah. Siapa tahu pengen nikah lagi. Ya, wallahu alam ya. Ada yang pengen nikah lagi yang sudah punya pasangan? Ada? Oh, ada. Mau dijawab jujur atau enggak terserah ya. Mau jujur boleh, enggak juga boleh ya. Atau mungkin takut karena istrinya ada di belakang, ya wallahu alam itu ya. Yang berani yang enggak ada istrinya di sini. Jadi karena istrinya ikut ngaji, enggak berani jujur. Yang istrinya di rumah, oh mau lagi Ustaz gitu ya. Jadi bijak memilih pasangan ya. Kita diajarkan dalam agama kita, bukan cuma laki dan perempuan, milih pasangan itu upayakan melihat dari 4 sisi. Nah, ini salah satu hal yang menarik dari Abdullah. Ya. Ini apa ya? Hadis yang mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya menikah ya. Bahwa menikah itu bukan sekedar mempertemukan dua manusia, tapi menikah ada unsur ibadah di sini. Ada unsur ibadah. Jadi sahabat semuanya semangat untuk melakukan ibadah. Kata Abdullah, "Lau lam yabqa minad dahri illa laila." Seandainya hidup saya tinggal malam ini saja, tinggal 1 hari ini saja hidup saya, la ahbabtu ayyakuna li fi tilkal laila mar'ah, maka saya akan gunakan 1 malam itu untuk nikah ya. Seandainya hidup saya cuma malam ini saja, maka saya akan gunakan malam ini untuk nikah. Saking nikah itu penting ya. Nikah itu penting, ibadah nikah. Jadi yang merasa punya niatan tidak mau nikah, malam ini dihapus niat itu ya. Dihapus ya. Ya, ini bukan termasuk yang duda, semuanya gitu ya. Baik yang belum nikah atau yang sudah pernah menikah ya. Baik laki maupun perempuan. Karena nikah itu ibadah ya. Pernikahan itu ibadah. Nah, ini kemudian pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika memilih pasangan ya. Ini pedoman buat laki-laki. Pedoman buat laki-laki.
An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'a li arba'. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 sebab. 5 liha karena hartanya, walihasabiha karena nasabnya, keturunannya, wa jamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Di zaman kita sekarang ini banyak orang nyari pasangan karena harta. Ya, karena harta. Fisik sekarang mudah dipermak. Yang awalnya hitam jadi putih sekarang. Yang hidungnya pesek jadi mancung, gampang sekarang. Ya. Mereka yang bisa melakukan itu siapa? Mereka yang punya uang. Punya uang. Yang lagi booming sekarang ini penipuan. Baru punya harta berapa miliar, sombongnya sudah luar biasa. Apa yang mau disombongkan dari harta itu? Tadi saya sampaikan di murid-murid saya, siapa yang punya rumah, angkat tangan semuanya. Saya Ustaz punya rumah. Terus saya katakan, itu rumahmu apa rumah orang tuamu? Bukan rumah saya Ustaz, rumah orang tua saya. Siapa yang punya mobil? Banyak yang angkat tangan. Itu mobilmu apa mobil orang tuamu? Mobil orang tua saya Ustaz. Berarti kamu miskin apa kaya? Miskin ternyata Ustaz. Karena saya tidak punya apa-apa, semuanya punya orang tua. Terus saya katakan, kamu miskin harta mungkin iya, tapi ada kekayaan yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Kekayaan iman, kekayaan hidayah. Itu kekayaan yang tiada tandingannya, tidak terbeli dengan harta seberapa banyak pun, tidak bisa dihitung. Jadi bersyukurlah kita yang masih mendapat hidayah. Ada seorang murtad yang kemudian sering menjelek-jelekan Islam. Beberapa waktu yang lalu booming lagi orangnya karena mengusulkan agar beberapa ayat di Al-Quran dihapus. Beberapa ayat di Al-Quran agar dihapus. Ya na'udzubillah. Maka hati-hati kita yang punya HP Android, jangan sembarangan download aplikasi Al-Quran. Ya, jangan sembarangan. Jadi lihat, karena banyak aplikasi Al-Quran yang kemudian dipermainkan sama orang-orang yang buat aplikasi. Ya, hati-hati. Baik, kita kembali. Jadi yang pertama adalah carilah yang punya harta. Apakah Khadijah melihat Rasulullah punya harta waktu itu? Tidak. Ya. Banyak laki-laki yang datang ke Khadijah. Para tokoh Quraisy datang mau melamar Khadijah, tapi semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Dan itu bukan orang biasa. Semua orang yang punya harta, punya kedudukan, punya jabatan di sukunya, datang ke Khadijah, semuanya ditolak. Karena Khadijah tidak melihat harta. Khadijah tidak melihat harta. Walihasabiya, kemudian nasabnya. Nasabnya bagus apa enggak? Keturunannya bagus apa enggak? Ada keturunan kiai ternyata punya anak preman, banyak ini. Ada juga yang mbahnya preman ternyata keturunannya ada yang jadi kiai. Jadi benar-benar diperhatikan nasabnya. Wa jamaliha, lalu kemudian fisiknya. Fisiknya harus menarik. Menarik apa? Yang menarik hati. Dan cantik tampannya seseorang itu relatif, tergantung siapa yang memandang. Tergantung siapa yang memandang. Bagi saya mungkin cantik istri saya, tapi bagi orang lain belum tentu. Ya. Bagi yang punya istri mungkin istrinya paling cantik, tapi bagi tetangganya istrinya nggak cantik. Karena kecantikan itu relatif. Begitu pula yang punya suami, mungkin suaminya paling tampan, belum tentu tampan di pandangan orang lain. Maka carilah yang menurut Anda, Bapak Ibu yang mau menikah, maupun yang mencarikan calon buat anak-anaknya, carilah yang enak dipandang mata. Tentu mata yang mau menikah, ya. Mata yang mau menikah. Dan yang terakhir adalah walidiniha, dan agamanya. Lalu Rasulullah mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yadak.
Jadi kalau mau beruntung, yang dipilih adalah agamanya. Kalau mau beruntung. Jadi kalau nggak mau beruntung ya silakan cari yang punya harta, atau yang punya keturunan, atau yang punya fisik yang bagus, tapi beruntungnya peluangnya sedikit. Kalau mau beruntungnya besar, cari yang punya agama. Mengapa? Karena yang beragama itu akan berpengaruh sama akhlaknya. Dan Khadijah tertarik dengan Muhammad itu karena akhlaknya. Karena akhlak. Bukan karena agama. Waktu itu Rasulullah belum menyebarkan agama, belum. Jadi karena akhlak. Nah, kita lihat dari sini rawahu Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah. Hurairah itu artinya apa? Kucing ya. Kalau kitun juga kucing. Kita sering mendengar Hello Kitty. Hello Kitty itu dari bahasa Arab Kitty. Kitty itu kitun, kucing. Hello Kitty. Hello Kitty itu kartunya anak-anak ya. Itu kucing. Jadi kitun itu apa ya? Kucing rumahan, kucing piaraan. Itu kitun. Kalau Hurairah kucing liar. Kucing liar. Nah, dari Abi Hurairah. Nama aslinya Abu Hurairah insyaallah Abdurrahman ya, masalah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu." Kalau ada seseorang yang datang kepada kalian, atau kalian melihat seseorang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, fazawwijuhu. Nikahkan itu dengan anak-anakmu. Nikahkan dengan anak-anak. Syaratnya itu kata Nabi, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Kalau datang melamar jangan ditolak. Tidak peduli dia punya harta atau kedudukan, enggak usah. Pokoknya agama dan akhlaknya bagus, jangan ditolak. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadu arid. Jadi kalau engkau menolak itu, ya itu akan jadi fitnah dan menjadi sebuah sumber kerusakan. Jadi penting kemudian memperhatikan akhlak itu. Kalau kemudian ada yang datang dan ditolak, nah ini bisa menjadi fitnah dan bisa menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Jadi penting untuk melihat ke sana. Nah, kita kembali ke atas. Jadi bijak memilih pasangan. Jangan asal melihat wah orangnya tampan, orangnya cantik, punya harta, punya kedudukan, tapi akhlaknya tidak ada. Ada sebuah potongan film yang dia nikah dengan anak sultan. Sultannya laki-laki. Si perempuan ini yang merasa senang karena nikah dengan orang kaya, nikah dengan putra orang kaya. Setelah pernikahan berlangsung, masih difasilitasi sama mertua, diberi rumah, tiap bulan dikirimi 10 juta, sampai kemudian punya anak. Lalu si istri mulai jenuh, suami saya ini nggak kerja, kerjanya tiap hari cuma main game. Suami jadi setiap kali disuruh kerja sama istrinya, mas nggak nyari kerjaan dah, langsung ambil HP, ini loh bapak sudah ngirim 10 juta. Jadi setiap kali istrinya nanya, mas nggak kerja dah, liatin HP, barusan bapak ngirim 10 juta. Oh ini anak sultan ya. Tapi istrinya gelisah, punya suami tapi nggak mau kerja karena setiap bulan dapat 10 juta. Kira-kira ibu mau suami kayak gitu? Nah, enggak ya. Yang para suami mau istri seperti itu, nggak usah kerja. Ketika datang ke rumahnya ngumpul makan bareng keluarga, mulai disinggung sama si istri. Mas, sepertinya sudah dapat panggilan kerja ya. Kaget mertuanya. Loh kamu kerja dah? Gak usah kerja wes, tak tambahi bulananmu 20 juta. Berarti yang salah kira-kira anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya yang terlalu dimanjakan. Wes gak usah kerja, pokoknya tak tambahi, jadi 20 juta tiap bulan. Langsung bilang ke istrinya, lo lihat lo, gak usah kerja kan? Gak kerja juga dapat rezeki. 20 juta tiap bulan.
Jadi bukan masalah harta. Jadi nyari pasangan itu yang berakhlak dan beriman. Nah, kita berharap anak-anak kita, keturunan kita semua nanti pasangannya pasangan yang punya akhlak dan punya iman. Karena banyak orang yang punya akhlak tapi tidak beriman. Harapan kita adalah beriman dan berakhlak. Karena iman itu yang kemudian menuntun. Ya, iman yang menuntun. Nah, ini Khadijah. Jadi memilih Rasulullah itu karena akhlaknya. Dakwah Nabi yang pertama bukan mendakwakan la ilaha illallah, bukan, tapi dakwah akhlak. Ketika semua masyarakat sudah mengakui akhlaknya Muhammad, lalu kemudian datang membawa risalah la ilaha illallah, sudah gampang. Tapi coba sejak awal Muhammad SAW tidak punya nama yang baik, lalu kemudian tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah, diterima apa enggak? Ditolak. Tapi karena sudah punya nama baik, punya karakter yang sudah terekam di masyarakat, pribadi yang mulia, ketika menyerukan sesuatu, ya mudah untuk dilakukan, mudah untuk diterima. Nah, sama dengan Khadijah. Khadijah memilih Muhammad bukan karena dia punya harta, tapi karena Muhammad punya akhlak. Nah, setelah terjadi pernikahan, yang menarik di keluarga Nabi dan Khadijah itu tempat diskusi. Jadi pasangan ini menjadi pasangan yang komunikatif ini. Apa-apa dimusyawarahkan. Wahai yang bergelar suami istri, seberapa sering Anda musyawarah dengan pasangan Anda? Atau jangan-jangan kita nggak pernah musyawarah tentang hal-hal yang penting dalam keluarga, jalan-jalan sendiri. Rasulullah dan Khadijah itu tidak pernah lepas mau memutuskan sesuatu. Rasulullah tidak pernah memutuskan sebelum musyawarah dengan Khadijah. Khadijah pun sebaliknya, mesti musyawarah dengan Rasulullah. Yang para suami kadang keluar pulang-pulang bawa barang, istrinya mangkel. Lah apa tuh? Saya itu kalau kemana-mana nggak pernah beli barang, khawatir salah. Kalau salah yang ada bukan bahagia istri, malah diomeli. Sudah beli mahal nggak berguna. Maka beli sesuatu harus dimusyawarahkan. Karena punya pengalaman dulu di awal-awal nikah. Menurut saya ini bagus hadiahnya. Namanya pengantin baru, ternyata nggak sesuai selera istri. Ya sudah. Sejak itu saya komitmen kemanapun tidak akan belikan sebelum musyawarah. Mendingan saya foto, video call, cocok beli. Tapi kalau mau ngasih surprise itu beda. Jadi diskusi. Ini baik pasangan baru maupun pasangan lama, semuanya harus menghidupkan musyawarah dalam keluarga. Insya Allah dengan musyawarah semuanya bisa diatasi. Nah, yang berikutnya, Khadijah itu istri yang siap berkorban. Siap berkorban. Dan Khadijah berkorbannya nggak nanggung-nanggung. Semua hartanya diserahkan untuk dakwah. Itu Khadijah, nggak nanggung. Harta dikorbankan, waktu dikorbankan, pikiran dikorbankan. Semua yang ada pada Khadijah itu dikorbankan kepada Islam. Itulah yang kemudian membuat Rasulullah sangat cinta dengan Khadijah. Penguasa Arab kemudian setelah nikah dengan Rasulullah, lalu kemudian mendapat hidayah, bukannya semakin banyak hartanya, tapi semakin habis. Dikemanakan? Untuk membiayai dakwah suaminya, membantu dakwah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat keluarga Rasulullah dengan Khadijah, maka yang menarik adalah tidak ada perasaan mengeluh dalam keluarganya. Ini kalau ditanya satu-satu, istrinya pernah ngeluh nggak di rumah? Ya nggak usah dijawab. Ya. Istri juga gitu, pernah nggak suaminya ngeluh selama berumah tangga? Ya pernah. Kalau kita baca perjalanan hidup rumah tangga Rasulullah dan Khadijah, tidak ada kita tidak akan menumpukan ada satu momentum yang
Khadijah mengeluh kepada suaminya. Tidak pula kita menemukan momentum Rasulullah mengeluh kepada istrinya. Tidak ada. Bahkan Rasulullah seringkali melakukan aktivitas rumah tangga yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Itu Rasulullah. Rasulullah kalau pakaiannya sobek yang jahit sendiri, nggak pernah kemudian karena buru-buru nyuruh istrinya, enggak. Ada yang bapak-bapak sini suka jahit baju sendiri? Banyak ya. Bajunya sobek dibawa ke penjahit, apa suruh istrinya, apa jahit sendiri? Hah? Jahit sendiri? Oh, istrinya. Kalau saya tergantung kerusakannya. Jadi kalau rusaknya parah nggak bisa dibenahi, ya bagiannya penjahit. Tapi selama masih bisa dijahit, ya dijahit sendiri. Semua pakaian rusak, sobek di rumah itu yang jahit saya. Karena istri saya nggak suka menjahit. Nah itu masalahnya. Saya ini anaknya penjahit, Pak. Jadi bapak ibu saya penjahit. Profesi orang tua saya itu banyak. Penjahit iya, fotografer iya. Jadi saya dapat gennya dari orang tua. Orang tua saya itu fotografer. Kemudian menjahit. Saya masih ngalami kalau nyetak foto buat ijazah kelas 6 itu zaman SD. Itu kan pakai film ya. Jadi harus motret, pakai film, terus filmnya dicucinya dihitung sampai 100 kali. Buat racunnya saja, air untuk mencucinya itu saya hafal dulu, diajari sama ibu. Campurannya apa, kemudian masuk ke tempat gelap, menghitungnya berapa kali, mulainya dari mana, hafal saya waktu kecil. Karena ada bilik khusus. Masih ngalami. Jadi di rumah saya itu banyak kamera, tapi kamera-kamera jadul. Pas saya pulang 2-3 tahun yang lalu, sempat buka, isinya kecoa semua. Karena nggak pernah dipakai, tidak pernah dibersihkan, sudah hilang. Sama dengan jahit. Alhamdulillah di rumah masih ada mesin jahit, jadi masih bisa. Jadi saya suka menjahit. Cuma kalau menjahit dari nol, nah itu saya nggak pernah belajar. Padahal ibu saya muridnya banyak. Nah ini bagi bapak-bapak, ini jadi curhat ya. Jadi kalau punya pakaian yang sobek, jangan serahkan sama istri. Suami lah ya, belajar menjahit. Nggak apa-apa tertusuk jarum. Jadi jangan pernah mengeluh. Istri mengeluh karena tidak ada stok makanan di rumah, jangan mengeluh. Ya. Susah Ustaz, ya susah. Tapi kalau dilatih tidak susah. Saya nggak tahu di jamaah kita ada yang pernah ngeluh nggak tentang makanan ke suaminya. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Begitu pula si suami datang disuguhi makanan ternyata nggak enak, ngeluh. Terus makananmu nggak enak, akhirnya GoFood, Grab. Itu malah nyakiti istri, nyakiti istri. Nah jangan pernah mengeluh dalam berumah tangga. Kalau ada masalah nggak bisa diselesaikan, diamkan saja dulu, diamkan saja. Jangan kemudian nambahi masalah. Nah yang paling menarik adalah ini bagi istri ini, percaya sama suami. Zaman kita sekarang ini sesuatu yang hampir hilang, kepercayaan kepada pasangan. Berapa banyak orang di luar sana yang kemudian memata-matai pasangannya? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Insya Allah semuanya pasangannya setia, setia. Jadi mata-matai pasangan, curiga sedikit, ngutus mata-mata. Ya. Saya berapa waktu yang lalu ngikuti film yang suka dinonton anak saya. Ada seorang istri yang dia dapat gosip dari tetangga dan dia tidak cross check, ya, tidak tabayun. Mengatakan suamimu suka perempuan itu, cuma seperti itu. Dan si istri tidak cross check, langsung ngamuk di rumah. Ngamuknya itu nggak marah-marah, tapi nggak mau nyuguhkan makan. Buat kopi, kalau suaminya minta kopi,
diambilkan kopinya saja, sak gelasnya ini buat sendiri. Terus pokoknya marahnya marah gitu, nggak mau cross check ya. Akhirnya nyuruh mata-mata, nyari mata-mata, dimata-matai suaminya. Sampai sekarang belum ketemu suaminya selingkuh apa enggak ya. Jadi percaya sama suami, percaya sama suami. Begitu pula suami percaya sama istri ya. Jangan sedikit-sedikit mencurigai pasangan. Awal perceraian itu bermula dari tidak adanya saling percaya ya. Apalagi kalau suami istri sudah menutupi informasi HP-nya. Suaminya mau lihat HP istri nggak boleh, HP istri mau lihat HP suami nggak boleh, kecuali memang sadar. Ada itu artis kita yang saya hormat terhadap aktivitas media sosialnya. Maksudnya gimana? Ketika ditanya, kamu nggak pernah lihat HP suamimu? Nggak pernah. Untuk apa saya lihat HP suami saya? Yang ada nanti kalau saya lihat kemudian melihat sesuatu yang membuat rumah tangga saya hancur, malah rusak. Jadi selama nikah sampai sekarang punya 2 anak itu nggak pernah mentaati HP suaminya. Begitu pula suaminya nggak pernah mentaati HP istrinya, nggak pernah. Bisa nggak Bapak Ibu seperti itu? Hah? Iya, karena HP-nya di password, nggak bisa dibuka. Kalau dia nggak, HP-nya diserahkan sama istrinya buka, nggak mau. Karena menghindari sesuatu yang memungkinkan dia berpikiran negatif terhadap suaminya ataupun sebaliknya terhadap istrinya. Jadi nggak mau buka HP-nya. Nah, yang punya pasangan jangan disembunyikan HP-nya dari pasangannya. Itu malah menimbulkan kecurigaan, ya, menimbulkan kecurigaan. Nah, yang berikutnya ini Khadijah sangat sayang dan suportif. Suportif itu artinya semua dilakukan untuk menyumbang dakwah. Selalu mensupport suaminya. Suaminya selalu diberi semangat, dimotivasi. Kalau suaminya sedang mengeluh, diberi motivasi. Itu istri. Maka baiti jannati, kalau suami pulang ke rumah itu senangnya luar biasa. Karena mau datang kondisinya capek, ada istri yang mijitin ya. Posisinya sedang stres karena kerjaan, ada istri yang menenangkan pikirannya. Yaitu beruntunglah para suami yang punya istri seperti itu. Pulang-pulang hilang capeknya ya. Pulang hilang capeknya. Nah, mudah-mudahan para suami di sini istrinya seperti itu ya. Yang aminnya kencang ya wallahu alam itu maksudnya apa gitu ya. Yang nggak amin juga nggak tahu gitu. Ada yang aminnya kencang, ada yang nggak amin. Kan seneng tuh pulang ya, entah dipijitin atau disiapkan air hangat buat mandi dan sebagainya kayak di film-film itu ya. Nah, tidak mengeraskan suara terhadap pasangan. Ada di sini yang suami istri suka teriak ke pasangannya? Gak ada ya. Yang suami, ada nggak yang lebih keras suara suami dibanding suara istri? Ada? Oh, nggak ada ya. Nggak tahu nih, nggak ada beneran apa takut jujur ya. Jadi jangan pernah mengeraskan suara ke pasangan ya. Istri jangan sampai mengeraskan suara ke suami. Manggil dengan panggilan keras, apalagi dengan panggilan yang tidak enak. Jangan sampai itu terjadi. Maka kalau itu terjadi ya tinggal tunggu kehancuran rumah tangga itu. Nggak harmonis. Kalau di dalam rumah tangga ada suara yang saling meninggi ya itu bahaya ya. Tinggal nunggu kehancurannya. Nah, mudah-mudahan jamaah kita tidak ada. Dan bukan cuma jamaah kita berharap juga anak keturunan kita ke depan semuanya menemukan pasangan yang cara bicaranya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita gitu. Masih ingat ya, ada berapa cara berbicara dalam Al-Quran? Ada berapa? Ini saya ingat pernah disampaikan Ustaz Agus beberapa tahun yang lalu. Ada kaulan karima, ada kaulan layyinan, kaulan maisara, kaulan baligha.
Apalagi? Ada 7 ya, ada 7 kalau nggak salah. Kalau ke orang tua namanya kaulan karima. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma kaulan karima. Jadi itu khusus ke orang tua. Nah, kalau ke anak-anak bagaimana lagi ada. Nah, maka karena Allah sudah memberikan jalan bagaimana cara berbicara yang baik, memberikan rumusnya yaitu dibaca. Nah, dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri, salah satu triknya adalah jangan ada yang saling meninggikan suara dalam keluarga. Suami tidak boleh tinggi ke istri, istri juga sebaliknya. Apalagi kalau sampai kedengaran tetangganya yang heboh ini. Ya. Kula apa sih ini? Gak ngerti. Oke. Ini yang terakhir ini, tidak pernah memaksakan kehendak. Jangan pernah memaksakan kehendak sama istri. Kalau istrinya bilang belum siap, istrinya bilang masih belum matang, yang nggak usah dipaksa buru-buru untuk matang dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting, menjaga rahasia. Kira-kira bapak-bapak punya aib? Punya. Suami punya aib? Punya. Ibu punya aib? Punya. Jaga rahasia pasangan masing-masing. Karena Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami itu pakaian istri dan istri itu pakaian suami. Namanya pakaian yang menutup. Pakaian itu menutup. Dan apa yang ditutup insya Allah masing-masing kita tahu. Yang ditutup adalah keburukan. Jangan sampai keluar dari pintu rumah kita. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita belajar dari sosok Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Dan kita berharap istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang solehah bagi suaminya, bagi pasangannya masing-masing. Kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.